dari kelompok 2. Nama saya Erlian Jani, NIM 2413091004. Saya Nikomang Yesita Triana Putri dengan NIM 2413091003. Saya Yusti Hidayah dengan NIM 24130911015. Saya Edi Marsiolo dengan NIM 2413091012. Saya Jafari Buding dengan NIM 2413091017. Mikroskop merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati sel. Nah, dalam biologi, bidang yang mempelajari sel disebut dengan sitologi. Nah, adapun fungsi dari mikroskop sendiri yaitu untuk melihat ataupun mengamati benda mati maupun organisme dengan ukuran yang lebih kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada monokuler, yang kedua ada binokuler, yang ketiga ada sederhana, dan yang terakhir ada elektron. Satuan mikroskop yaitu 1 mm sama dengan 1000 mikron dengan perbesaran yang didapat dari total hasil perkalian lensa objektif dengan lensa okuler. Bagian-bagian mikroskop. Mikroskop terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ada bagian optik dan yang kedua ada bagian mekanik. Bagian optik mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler terletak dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar dari bayangan yang dibentuk lensa objektif. 2. Lensa objektif. Lensa objektif terletak dekat dengan objek pengamatan dan berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. 3. Diafragma. Diafragma mikroskop berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke spesimen yang akan diamati. 4. Kondensor. Fungsi kondensor pada mikroskop adalah mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin pengatur, lalu memfokuskannya ke objek yang akan diamati. 5. Reflektor atau sumber cahaya. Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang bersumber dari sampel, kemudian mengarahkannya ke lensa objektif untuk memastikan gambar terlihat oleh mikroskop secara akurat. Bagian mekanik mikroskop. Pertama, tabung mikroskop atau tubus. Tabung mikroskop atau tubus digunakan untuk mengatur fokus yang menghubungkan antara lensa okuler dan juga lensa objektif. Yang kedua, pemutar kasar atau makrometer. Pemutar kasar pada mikroskop yang juga dikenal sebagai makrometer memiliki fungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop secara cepat ataupun kasar. Yang ketiga itu ada pemutar halus atau mikrometer. Pemutar halus pada mikroskop yang juga disebut dengan mikrometer berfungsi untuk mengatur fokus agar objek yang diamati dapat terlihat dengan jelas. 4. Lengan mikroskop. Lengan mikroskop merupakan pegangan untuk membawa mikroskop. Yang kelima itu revolver yang ini, yang berfungsi untuk menyesuaikan lensa yang dipakai dengan cara memutarnya seperti ini. Ini yang diputar, tidak boleh ini yang memutar ataupun di bawah, karena agar tidak rusak lensa tersebut. 6. Meja objektif. Fungsi meja objektif mikroskop atau meja preparat adalah sebagai wadah untuk meletakkan objek yang akan diamati. 7. Penjepit objektif yang berfungsi untuk menahan kaca objektif atau preparat agar tidak tergeser selama proses pengamatan. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada makrometer yang berfungsi untuk memaju mundurkan meja preparat. Nah, yang selanjutnya juga yaitu ada mikrometer yang berfungsi untuk menggeser penjepit. Kaki mikroskop yang berfungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Cara memegang mikroskop yaitu satu tangan berada di lengan mikroskop dan tangan yang lagi satu berada di bawah kaki mikroskop. Sambungkan kabel mikroskop ke sumber listrik, lalu hidupkan mikroskop. Setelah itu ambil spesimen yang akan diamati, lalu letakkan di meja objektif. Kemudian jepit dengan penjepit preparat. Atur cahaya untuk mendapatkan fokus dari preparat. Sesuaikan lensa objektif dengan menggerakkan revolver. Atur jarak meja objektif dan lensa objektif agar mendapatkan fokus yang tepat menggunakan pemutar kasar dan juga pemutar halus sesuai titik tengah preparat dengan menggunakan makrometer horizontal
dan mikrometer horizontal. Amati preparat dengan lensa okuler, kemudian atur lensa okuler sesuai dengan mata kalian. Redupkan cahaya terlebih dahulu. Setelah itu, kembalikan tubus ke tempat semula. Lalu matikan mikroskop. Setelah itu, cabut kabel dari aliran listrik. Lalu rapikan kabel. Simpan mikroskop di tempat semula.